Sebagaimana kita ketahui bahwa lantai bawah dimanapun lokasinya pasti kelembapannya lebih tinggi dibandingkan dengan lantai atas. Sedangkan lantai atas relatif lebih hangat karena ada paparan atap di lantai 2. Yang jadi permasalahan adalah ketika situasi sekarang ini kita jumpai siang panas terik matahari, sementara sore menjelang malamnya hujan, problem-problem di lantai bawah ini menjadi salah satu faktor yang akan mengerosi performa apabila kita tidak antisipasi seawal mungkin. Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mereview bagaimana situasi di kandang terkait dengan hal-hal yang kadang di luar dugaan terjadi di kandang kita. Dan pada siang hari ini saya akan mencoba mereview bagaimana perjalanan performa di kandang-kandang yang mempunyai tingkat kelembapan yang tinggi di lantai bawah, dan itu menyebabkan situasi performa mingguannya mempunyai tipe erosi yang selalu konsisten dari waktu ke waktu. Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and subscribe. A few moments later. Sebagaimana kita ketahui bahwa lantai bawah dimanapun lokasinya pasti kelembapannya lebih tinggi dibandingkan dengan lantai atas. Sedangkan lantai atas relatif lebih hangat karena ada paparan atap di lantai 2. Yang jadi permasalahan adalah ketika situasi sekarang ini kita jumpai siang panas terik matahari, sementara sore menjelang malamnya hujan, problem-problem di lantai bawah ini menjadi salah satu faktor yang akan mengerosi performa apabila kita tidak antisipasi seawal mungkin. Recording mingguan yang kita baca dari minggu pertama, kedua, ketiga, di situ mencerminkan bahwa di lantai bawah tantangannya tidak mudah dibandingkan dengan lantai atas. Kandang-kandang yang sudah mempunyai cooling pad, sudah mempunyai cell deck, relatif tidak terpengaruh meskipun ada di lantai atas ketika paparan sinar mataharinya tinggi. Namun untuk kandang-kandang yang belum mempunyai cooling pad, belum memiliki cell deck, perlu diwaspadai terkait dengan situasi panas di lantai atas. Problem kelembapan yang terjadi ketika siang panas dan sorenya hujan di lantai bawah, sekali lagi di lantai bawah mempunyai tantangan yang amat sangat besar terhadap pola tumbuh di ayam di kandang kita. Hal ini perlu kita antisipasi dengan beberapa hal yang harus diwaspadai sebagai beberapa titik kritis. Yang pertama, ketika ada situasi di mana pertumbuhan ayam cepat di minggu pertama dan kedua, maka situasi kondisi cuaca yang ekstrim ini akan berdampak signifikan pada saat minggu ketiga ke atas. Sehingga hal yang harus kita monitor lebih rinci adalah bagaimana terkait dengan daya topang kandang kita. Sehingga poin pertama yang harus diwaspadai pada saat minggu pertama dan kedua pertumbuhannya maksimal, maka hati-hati di minggu ketiga ke atas. Sesuaikan penghitungan daya topang terkait dengan rencana penjarangan. Itu hal pertama yang harus dipahami. Yang kedua adalah bagaimana kita mengecek ulang sistem closed house kita, mengecek ulang sistem aerasi di kandang kita, mengecek ulang sistem tunnel ventilation kita. Karena pada saat situasi ayam semakin besar, maka dia semakin banyak membutuhkan oksigen, sehingga sistem harus berjalan dengan baik. Kita harus mengecek bagaimana kipas harus berfungsi dengan optimal, bagaimana situasi kandang harus tertutup, benar-benar tertutup, sehingga air exchange ataupun pergantian udaranya bisa optimal. Tidak ada yang ngempos sedikit pun, karena ngemposnya sistem di dalam kandang closed house akan berpengaruh terhadap kecepatan angin, dan kecepatan angin akan berpengaruh terhadap air exchange, pergantian udara segar di dalam kandang tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita meminimalkan hambatan ventilasi di 3 minggu ke atas. Karena semakin besar ayam, dia membutuhkan aerasi yang lebih baik dibandingkan dengan ketika dia masih relatif lebih muda. Sehingga penghitungan ventilasi minimum menjadi titik kritis yang harus diwaspadai. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah lakukan monitoring terkait dengan bagaimana tingkah laku ayam, terutama pada saat terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Ketika siang panas dan ketika berubah menjadi hujan dan akhirnya lembab, kita harus memonitor bagaimana titik kritis pada jam-jam tersebut untuk kita sesuaikan dengan setting ventilasi kita. Hal ini penting karena pada saat situasi perubahan terjadi secara drastis, maka setting juga harus kita sesuaikan. Sehingga pada saat situasi terjadi perubahan yang ekstrim, segera menuju ke kandang, segera lihat tingkah laku ayam, segera lakukan penyesuaian setting agar kenyamanan ayam tetap terjaga, terutama pada minggu pertama, kedua, dan menjelang minggu ketiga. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting, hal ini terkait dengan biosecurity kita. Karena kondisi cuaca yang ekstrim ini menjadi salah satu faktor imunosupresi di mana situasi ayam akan tertekan kekebalannya oleh
pengaruh cuaca yang ekstrim, sehingga kita harus betul-betul meningkatkan pelaksanaan biosecurity kita. Vaksinasi dilakukan dengan baik, namun biosecurity harus menjadi salah satu garda depan untuk meminimalisir agar kuman tidak masuk ke dalam tubuh ayam, sehingga ayam tumbuh optimal sampai ayam dipanen. Nice. Hal yang harus kita waspadai adalah terkait dengan fungsi dari closed house kita, fungsi dari sistem closed house kita. Kipas menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai. Pada saat-saat tertentu ketika terjadi kondisi yang kategorinya force majeure, tiba-tiba PLN mati, tiba-tiba ada pohon rubuh, tiba-tiba ada situasi arus listrik yang berdampak terhadap nyala fungsi kipas kita harus perlu waspadai lebih ekstra. Satu kipas mengalami masalah, maka ini akan berdampak terhadap kecepatan angin secara umum, sehingga kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian ketika ada satu atau dua kipas yang mengalami masalah. A few moments later. Ada satu kipas yang bermasalah dan ini harus kita tuntaskan dengan penyesuaian tata laksana manajemen. Kenapa ini penting? Karena pada saat situasi ada ayam, jelas kita tidak mungkin mengganti kipas karena harus mematikan listrik dan resikonya amat sangat besar ketika listrik mati sehingga air exchange-nya akan terhenti, suplai oksigen akan terhenti. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita selalu memberikan perhatian penuh terhadap fungsi kipas yang lain agar situasi-situasi ketika ada problem dengan satu kipas tidak memberikan erosi yang lebih dalam ketika kipas yang lain bermasalah. Sehingga harus dicek ulang bagaimana situasi kecepatan angin dari kipas yang digunakan terhadap bagaimana kita memonitor kenyamanan ayam di dalam kandang. Ketika ada situasi bau amoniak tercium oleh hidung kita, atau pada saat yang sama kita melihat jumlah ayam yang penting sudah lebih banyak, maka kita harus selalu melakukan penyesuaian repopulasi dengan kita hitung ulang berapa kepadatan ideal agar dampak dari masalah kipas yang kita jumpai tidak mengerosi performa di kandang kita. Nice. Sehingga dengan memonitor kelima hal tersebut, kita bisa meminimalisir dampak erosi performa terutama di kandang lantai bawah. Kenapa kandang lantai bawah ini menjadi salah satu concern yang harus kita perhatikan? Karena pada saat siang hari panas, kemudian sore menjelang malam hari hujan, maka kelembapan yang ada di lantai bawah ini jauh lebih tinggi dampaknya dibandingkan dengan kandang yang ada di atas. Hal ini bisa terjadi karena sama-sama kita pahami bahwa kandang lantai bawah adalah kandang yang langsung berbatasan dengan tanah, di mana situasi tanah yang lembab ketika hujan akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kelembapan relatif di kandang lantai bawah. Hal ini akan sangat berbeda dibandingkan dengan lantai atas yang tidak langsung berbatasan dengan tanah, sehingga aerasi udara jauh lebih baik dan kondisi tersebut bisa meminimalisir efek kelembapan dibandingkan dengan lantai bawah. Pastikan situasi kualitas sekam tetap terjaga dengan kepadatan yang optimal sehingga tidak terlalu lembab dan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ayam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.